ada lagi ceritanya si kakek ini. Apa? Ini sangat-sangat ajaib. Begitu ini kita namanya mandinya di situ, sholatnya juga namanya nggak ada ininya, nggak ada bubuknya, pakai papah kelapa itu. Kalau di sini tuh belarak namanya, sama pucuk belarak itu. Sholatlah si kakek itu di situ. Udah begitu, kayak pulang. Enggak, kamu katanya udah pulang. Kakek katanya mau ini, karena waktu itu kita sudah sore, jadi sholat asarnya itu kesorean si kakek itu. Nah, udah begitu, udah jam 5-an lah sore. Si kakek itu sholat asarnya kan sore tuh, jam 5 baru sholat. Dia dari kebun ya, biasa dia habis iniin apa, ngontrol kebun kelapanya dia. Nah dari situ itu si kakek itu aneh. Nah udah kita bilang, kek di situ tuh di pohon kembang tuh, jadi depan tempat sholat itu di atasnya ada pohon kembang, bunga lah kalau sekarang. Itu mah asli pohon kembang besar tinggi. Jadi kalau kita lewat itu sering ngelihat itu yang namanya kuntilanak. Bayi kecil itu ada di pang-pangnya itu, yang kecil-kecil itu bisa nyut. Kok takut sih ini, kok bayi pada nangis gitu. Sering saya lewat nangis itu, persis kayak bayi biasa. Tapi anehnya itu pohonnya besar tinggi, tapi ini ada di ujung sekali, itu bisa tidak jatuh. Nah, si kakek itu ternyata tahu itu katanya. Jadi emang di situ tempatnya. Dah, sekarang katanya, ini kamu kan takut. Iya, udah nanti kakek gendong, kakek buang di sana, mau dipindahkan di namanya itu di Sumantaya ya. Ada pohon kembang lagi besar lagi, itu jauh dari rumah, dari kampung itu jauh. Nah itu dia berbalik begini nih, tangannya begini digendong gini, nengklek aja itu terus aja. Nah, dibuang katanya ke sana. Itu begitu saya pulang, padahal kan jaraknya nggak seberapa jauh, paling mungkin kurang lebih 100 meter naik aja begini nih dari tempat sholat tadi itu. Si kakek ngambil itu, ngebuang yang namanya apa, bangsa halus itu. Begitu kita pulang ke rumah kakek itu, si kakek kok sudah ada di rumah. Kok kayak udah ada di rumah? Iya, kakek mah cepat ngebuangnya. Oh iya, udah begitu. Iya. Nah lain kali kayak saya kalau pulang sore-sore dari kakek mau pulang, takut ada itu. Sekarang nggak ada. Nah dari situ ternyata berani. Saya ini berani pulang itu, mungkin kurang lebih jaraknya sekitar dari rumah kakek itu kurang lebih 500 sampai 700 meter atau 1 kilo ya, jalan kaki. Iya, nggak ada itu. Sore nggak ada. Oh iya benar si kakek ini. Nah dari situlah benar-benar sampai saat ini, jadi sampai usia sepuh tidak memahami. Inilah kembali kepada ilmu Allah. Ilmu Allah itu ternyata inilah yang dinamakan, kalau di ilmu hikmah itu rahasia Allah yang tidak punya batas. Inilah jadi masing-masing perjalanannya. Ternyata kakek seorang dukun sakti ini seperti itu. Tapi alhamdulillah
Ki Edi sebagai cucunya ini, karena dulu dilarang dengan ayahku, dengan orang tuaku, jadi tidak mempelajarilah dengan si ilmu kakek itu. Jadi kita mau ditaruhnya di tempat-tempat para kiai, kita suruh belajar agama lah gitu. Tapi ternyata ini kita setelah mulai kita usia dewasa, oh iya, jadi kita bukan berarti sama kakek itu kita tidak suka, ya itu perjalanan kakek, perjalanan ayahku begini, perjalanan saya begini. Mudah-mudahan ini sebagai apa yang pernah kita tahu, ini menjadi motivasi pemikiran kita. Maka kita dengan siapapun kita tidak boleh, artinya ya itu begini ya kita nafsi saja. Artinya karena Allah memberikan begitu masing-masing kepada hambanya. Maka dari itu kita mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas, tapi inilah dengan kenyataannya apa yang dilakukan oleh sang kakek. Inilah cerita kilas ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita lanjutkan lagi. Terima kasih.